guys, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin risol dengan isian jagung dan ayam. Resep terbaru, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Bumbunya, 3 siung bawang putih digeprek kemudian dicincang halus. 2 buah jagung manis, kemudian disisir seperti ini. Tentunya saya menggunakan pisau yang super tajam dari Stain Cookware. Pisau ini terbuat dari stainless steel, tidak mudah lengket pada makanan. Bahan yang lainnya, 300 gram daging ayam yang sudah direbus dan disuir-suir, 2 buah wortel sudah diparut kasar. Tumis bawang putih sampai benar-benar harum. Setelah bawang putihnya harum, masukkan wortel, kemudian jagung dan daging ayam. Lalu tambahkan bumbunya, garam, kaldu bubuk, kemudian lada. Diaduk lagi supaya matangnya lebih cepat dan sempurna. Tambahkan sedikit air. Tambahkan gula kurang lebih 1-2 sendok makan. Sesuaikan saja dengan selera. Kemudian kalau sudah mulai empuk, masukkan 60 gram tepung terigu protein sedang ditambah dengan air. Kalau dirasa sudah matang, masukkan larutan tepung terigu. Terakhir tes rasa, kalau misalnya kurang asin gurih silahkan ditambah. Nah ini saya menambahkan 1 sendok makan lagi gula pasir. Untuk kulitnya 300 gram tepung terigu protein tinggi, boleh juga protein sedang atau segitiga biru. Ini saya pakai cakra kembar. 30 gram tepung tapioka, setengah sendok makan garam, lalu 700-750 ml air. Diaduk-aduk sampai rata. Saya menggunakan pengaduk dari Stain Cookware yang penampilannya cantik banget. Ini simple banget teman-teman, tinggal diputar saja. Masukkan 1 butir telur, 1,5 sendok makan minyak goreng. Setelah ini diaduk-aduk sampai adonan tercampur dengan baik. Lalu disaring untuk mendapatkan kulit risol yang tidak menggumpal. Setelah itu dicetak dengan wajan 18 cm. Sebelumnya dioles dulu ya dengan sedikit minyak goreng. Jadi setiap dicetak dioles dengan minyak goreng supaya hasilnya bagus. Saat ditumpuk tidak saling menempel satu sama lain. Kalau kulit risolnya sudah matang, itu tandanya pinggirannya sudah kering dan bisa diangkat. Begini ya teman-teman seterusnya sampai adonannya habis.
Sudah selesai, siap untuk dibentuk. Ambil 1 lembar kulit risol yang sudah dicetak. Masukkan isiannya kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian gulung kiri dan kanan. Sediakan lem untuk merekatkan bagian ujung pinggiran kulit risol supaya saat digoreng tidak mudah lepas. Lem ini terbuat dari sedikit tepung terigu yang sudah ditambahkan dengan air. Dicetak atau dibentuk seperti ini seterusnya sampai kulit dan adonan risolnya habis. Untuk resep ini udah pas banget teman-teman, jadinya kurang lebih 22 buah risol. Sudah selesai. Setelah ini saya akan menghaluskan tepung roti. Boleh warnanya yang agak orange atau kuning, boleh juga tepung roti yang warnanya putih seperti ini. Sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Di chopper menggunakan CH200 keluaran dari Mito Chiba Elektronik. Chopper ini serbaguna banget, bisa untuk menghaluskan daging, ikan, ataupun tepung roti seperti ini. Hasilnya lebih halus dan tentunya lebih ngirit karena jadinya banyak banget. Sudah selesai, celupkan risol ke dalam adonan tepung, kemudian masukkan ke tepung roti lalu dibaluri atau dibalurkan. Seperti ini sampai selesai. Namun, bila teman-teman tidak menyukai tepung roti, bisa tanpa tepung roti ya. Hasilnya sudah selesai, cantik banget teman-teman. Ini bisa untuk ide jualan dalam bentuk frozen maupun digoreng matang. Yang mau digoreng? Nah, ini saya goreng yang tanpa tepung roti. Masukkan ke dalam minyak panas, apinya api sedang atau cenderung ke kecil. Saya pakai wajan terbaru dari Stand Cookware, cantik banget. Sudah coating granit tentunya dan anti lengket. Kalau warnanya sudah kecoklatan, diangkat lalu ditiriskan. Ini yang tanpa tepung roti dan sekarang saya masukkan yang dengan tepung roti. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Kulit risol ini anti robek, baik dengan tepung maupun tanpa tepung roti. Silakan dicoba, ini mantul markentul, ide jualan terbaru dengan resep pilihan dari channel ini. Monggo silahkan di follow ke Instagram juga bersama STF Yani. Sampai ketemu lagi, salam sehat.